Simeon, si gembala, saksi pertama Natal. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Simeon, ya, Simeon si gembala itu saksi pertama Natal. Lupa Simeon si gembala. Banyak orang tidak paham tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara, Simeon adalah orang benar. Simeon adalah penuh dengan Roh Kudus, ya. Dia tinggal di Yerusalem, lalu di pinggiran Yerusalem dia mengembalakan domba. Ya. Dia menggembalakan domba di pinggiran Yerusalem. Sementara Yesus lahir di Bethlehem. Lalu para gembala ini malaikat menemui para gembala, ya. Lalu kata malaikat itu, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini tandanya, tuh nanti di palungan kamu akan menemui seorang bayi. Lalu sehingga para gembala ini berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Artinya lokasi gembala yang waktu itu mendapat berita dari malaikat tidak ada di Bethlehem. Gembala ini ada di pinggiran Yerusalem karena Simeon orang Yerusalem, ya. Terus yuk kita pergi ke Bethlehem yuk. Nah gitu, ya. Yuk kita pergi ke Bethlehem. Kira kita karena gembala ini malam mungkin perjalanannya juga tidak. Lalu mereka cepat-cepat, ya, mungkin lari kali ya. Cepat-cepat berangkat, ya. Itu di dalam Lukas 2 ayat 15 ya. Lukas 2 ayat 15, ya. Mereka cepat-cepat pergi ke Yerusalem. Pasti tidak jauh ke Bethlehem. Antara Yerusalem pinggiran dengan Bethlehem, ya. Lalu mereka menemui bayi Yesus. Nah, siapakah Simeon ini? Simeon ini perhatikan, dia ditulis di Lukas 2 mulai dari ayat 25 deh ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh tuh. Orang benar itu adalah penyembah Yesus Kristus, Allah yang benar. Nah itu. Ya, waktu itu belum menyembah Yesus Kristus, ya. Menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Tuh, orang-orang ini penuh Roh Kudus, ya. Simeon ini, ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dan dia yang diurapi Tuhan. Ini kalimat penyemangat, gitu. Bukan berarti lalu Simeon ini sudah uzur, ya. Ya, istilahnya kan dia kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat sang penyelamat itu, ya, begitu ya. Perhatikan ini, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang harus dilakukannya sesuai hukum Taurat. Artinya Simeon ini tahu Yesus dibawa. Kok tahu, Pak? Kan kemarin-kemarin dia nengok Yesus waktu di kandang itu. Ya. Simeon ini saksi pertama kelahiran Yesus. Banyak orang tidak paham dengan hal ini, ya. Banyak orang tidak bisa menghubung-hubungkan, ya. Padahal ayat Alkitab very clear, Simeon itu dengan cepat-cepat, saya mengatakannya lari lah. Dari pinggiran Yerusalem dia menggembalakan domba. Kalau ininya memang disebut shepherd, ya. Pengembala domba, dia lari ke Bethlehem. Seberapa jauhnya kita tidak tahu, yang jelas dia cepat-cepat dan malam hari itu juga dia menjumpai. Tentu saja malamnya itu tidak terlalu malam. Bapak Ibu semua bayangin di dalam Lukas 2 ayat Lukas 2 ayat 8 dinyatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal. Jadi gembala-gembala ini tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Lalu malaikat datang. Dia cepat-cepat pergi, tentu saja nengok bayi, ya, enggak larut malam dong.
diperkirakan ya, lari dari pinggiran Yerusalem ketika dia dia menggembalakan ini ya, dia hanya beberapa jam, mungkin hanya 1-2 jam sajalah lari dia ya. Ya, berarti Simeon tidak termasuk orang yang uzur, yang tidak ya. Banyak orang berpendapat Simeon itu orang yang sudah tua, ternyata tidak kalau di sini ya. Dia ke sana terus dia hanya mendapat pesan, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias itu. Tidak berarti bahwa habis melihat Mesias lalu dia mati, walaupun dia mengatakan begini, sekarang ya Tuhan gitu ya. Dia berkata begini ya. Ada Simeon, ia menyambut anak itu, menatangnya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi, aku rela mati gitu, dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, karena dia sudah dikasih tahu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu itu ya, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Penyataan, bukan pernyataan ya. Di dalam Lukas 2 ayat 32 di situ disebut penyataan atau the appearing ya, appearing of God. Ya kan, segala kemuliaan bagi Allah kan, dia mendengar suara begitu dari malaikat. Ya, udah ya. Jadi tentang Simeon ini mulai dari Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Kalau Bapak Ibu pelajari pelan-pelan Simeon, maka logis Simeon inilah orang yang sama yang melihat sebagai saksi pertama kelahiran Yesus. Ya. Ya, cuman ya pengajaran gereja mengatakan Simeon itu udah uzur gitu. Ya. Ya seperti itu ya. Di mana mereka menggembalakan jelas tidak di Bethlehem. Yuk kita ke Bethlehem yuk. Nah, itu perkataan itu harus kita pahami di dalam Lukas 2 ayat berapa ya tadi ya, ayat mana akhirnya mereka pergi dan tiba-tiba ayat 15, Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Artinya gembala-gembala ini ditemuin oleh malaikat bukan di Bethlehem. Di Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka perhatikan, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, tapi tidak jauh dari Bethlehem. Ya, Oke. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepada mereka itu. Nah, jadi terus ketika Simeon tahu bahwa Yesus, ya artinya ya Simeon terus mengikuti perkembangan Yesus ya. Yesus disunatkan umur 8 hari. Ya, Yesus kan dibawa ke bait Allah, bait Allah itu melakukan pentahiran ya. Dan kepadanya dan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ya sudah, ya ini bisa 40 hari ya, 40 hari pentahiran. Apakah sunatnya harus di bait Allah? Ini dia ya. Kalau sunatnya di bait Allah, maka ya sudah Simeon tahu baru 8 hari. Tapi kalau baru pentahiran dibawa ke bait Allah, artinya 40 hari. Ya. Ya masih anget-angetnya lah berita tentang kelahiran Yesus. Jadi saksi pertama kelahiran Yesus salah satunya adalah Simeon gembala itu. Karena Simeon ini orang benar, orang yang saleh ya. Pasti dia dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak paham dengan yang namanya Simeon ya. Simeon diperkirakan malah menjadi seorang yang sudah uzur, sudah tua, sehingga ketika dia melihat bayi Yesus, dia mengatakan aku sekarang
rela mati ya Tuhan ya, seperti itu ya. Simeon adalah saksi pertama kelahiran Yesus. Banyak yang belum dengar tentang hal ini. Tapi inilah kebenaran Alkitab, silahkan dibaca di dalam Lukas 2 mulai dari ayat 7 lah ya. Ayat 7 kemudian ayat gembala-gembala itu ya, ayat 8 terus ke bawah ya. Sampai nanti di ayat-ayat sekitar 22 atau sampai 32 lah, 25 sampai 32 itu Simeon ya. Seperti itu. That it, kembali ke Alkitab ya, back to the scripture ya, supaya kita paham mengerti kitab suci. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.